Selamat siang Bu Endan. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak ini siang-siang. Tidak mengganggu. Silakan ada apa? Ini berkenaan tugas saya di pendidikan guru penggerak Pak. Saya ditugasi untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak, Ya, mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah maupun yang lama maupun yang sekarang ini, apakah Bapak pernah mengalami yang dinamakan dilema etika maupun kesulitan moral? kok kelihatannya tidak ada ya. Saya temui dari beberapa SD karena saya juga mutasi sudah 3 SD itu tidak ada. Jadi moralnya kok baik-baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak pernah mengalami yang dinamakan dilema etika maupun kesulitan moral Pak ya? Tidak pernah. Ya. Bagaimana nih Pak, Bapak bisa mengetahui atau mengidentifikasi kalau kasus-kasus itu tidak termasuk dilema etika maupun kesulitan moral? Ya. Kalau etika atau moral itu hubungannya bukan salah tidak salah, tapi kalau moral etika hubungannya itu pantas tidak pantas, gitu hubungannya itu. Nah, oleh karena itu untuk indikator tidak menyalahi atau tidak melanggar dari etika itu dilihat dari sikapnya sehari-hari. Jadi dari sehari-hari itulah kita bisa memantau misalnya kedisiplinannya katakannya maupun dari sikap sopan santunnya terhadap kepala sekolah kepada teman-teman. Jadi menggunakan tata krama, menggunakan bahasa yang baik. Jadi tidak pernah menemui salah satu beberapa guru yang katakan melanggar etika atau moral. Jadi cara mengidentifikasinya dengan melihat ya Pak kesehariannya, kedisiplinannya dan kesopanannya ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana kasus itu ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Bila ada suatu masalah yang ada mengandung ada kebajikan, kami selalu mengedepankan musyawarah atau melibatkan yang terlibat atau namanya stakeholder. Kami melakukan bersama dengan guru-guru atau dengan komite. Jadi ketika unsur antara kepala sekolah dan guru, yang terakhir adalah komite, itu dapat mengambil keputusan yang terbaik, itulah kita laksanakan. Berarti harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Pak ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang Bapak selama ini laksanakan? Langkah-langkah prosedur yang kami lakukan adalah ya satu itu membuat atau bersepakatan membuat aturan atau membuat beberapa unsur etika. Yang kedua menyepakati bersama. Yang ketiga memberi hadiah atau reward dan sanksi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk terutama kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak. Ya. Yang kami anggap aktif dalam keputusan adalah bahwa keputusan itu baik, tidak baik untuk pribadi atau orang tertentu, tetapi baik bermanfaat bagi untuk kepentingan bersama, juga untuk sekolah, untuk guru, siswa, juga masyarakat sekitarnya. Berarti harus bermanfaat untuk semuanya Pak ya. Terus itu Pak, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja ini Pak yang merupakan tantangan? Kalau tadi kan hal yang efektif, kalau ini tantangannya Pak dalam mengambil keputusan itu ada tantangannya apa Pak? Nah, dalam mengambil keputusan itu
itu tentu saja ada beberapa unsur, salah satunya adalah masing-masing mempunyai landasan pedoman dalam mengungkap pendapat. Namun demikian, landasan keputusan pendapat itu harus selalu diputar bersama dengan landasan yang ada atau peraturan pondasi yang ada, yaitu dengan peraturan yang telah kita sepakati. Misal dari unsur komite itu mempunyai prinsip dalam menentukan aturan, ya kita relasikan dengan tata tertib atau peraturan di sekolah. Kalau itu berhubungan berkait tidak bertolak belakang dengan sekolah, maka kita terima. Berarti karena kan masing-masing individu mempunyai pendapat yang berbeda Pak ya. Ya. Nah, apakah nih Pak ada tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu atau Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Ya. Bila ada masalah, kami sering bisa secara langsung, kecuali langsung, karena itu sangat penting sekali, harus segera atasi. Nah, sedangkan kalau masalah-masalah yang itu tidak begitu penting atau biasa saja, kami bisa mengambil waktu tertentu, kemudian kita sepakati tempat dan waktunya, kita diskusikan bersama yang terlibat. Jadi kalau ada kasus-kasus yang Sangat penting, ya. itu harus cepat. Ya, tidak menunda-nunda Ya, begitu. Adakah Pak faktor-faktor selama ini yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Faktor utama adalah itu masukan dari Bapak Ibu guru, yang kedua jadi dari komite, yang ketiga bisa dari tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Berarti mereka sangat membantu Pak ya? Ya, membantu dalam keputusan itu. Dari semua hal yang disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa ini Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan kita harus adil. Masalahnya itu kita analisa dari mana dan dari siapa. Jadi bukan fokus dari siapa dan dari mana. Yang penting masalah itu terdapat pada sekolah, maka itu kita mungkin harus adil, tidak memihak guru A, misalnya masalah dari ada masalah dari guru A, kemudian ada masalah dari B, C, dan semuanya itu kami ambil cara adil, tidak pilih kasih. Begitu juga dalam misalnya tidak ada masalah dari murid, maka kita juga selesaikan secara adil, entah itu anaknya dari pejabat atau biasa, tapi tidak peduli. Yang penting kita harus adil, pokok masalahnya kita selesaikan dengan baik dan tuntas. Jadi dalam menyelesaikan tadi harus adil Pak ya? Adil, tidak memihak. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Tadi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya dari dari obrolan ini tadi, dari wawancara, jadi saya itu menambah pengetahuan Pak ya mengenai tentang dilema etika, mengenai kasus-kasus di dalam sekolahan. Jadi saya sedikit belajar dengan Bapak ya. Terima kasih Pak ya, atas waktunya dan ilmunya. Sukses Bu Endang. Ya Pak.
saya kesini itu Ibu mau minta tolong sama Ibu Wahyu. Ada beberapa tugas CGP, yaitu salah satunya adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah. Oh, ya, untuk tugas Bunda semampu saya nanti saya jawab. Ini mengenai itu, pengambilan keputusan oleh pemimpin, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oh gitu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dulu, mohon untuk dijawab ya Bu. Iya. Untuk yang pertama, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah maupun di tempat yang lama atau yang baru ini Bu, pernahkah Ibu Wahyu mengalami yang dinamakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral Bu? Selama saya menjabat kepala sekolah di tempat yang lama maupun yang baru, selama ini memang belum menemukan atau belum menemui adanya apa itu tadi dilema etika ataupun jadi rujukan moral Bu. Jadi ya selama ini belum bisa mengidentifikasi adanya itu tadi dilema etika itu. Bagaimana ini Ibu? Dengan caranya mengidentifikasi kalau emang itu tidak ada kasus dilema etika maupun rujukan moral itu. Ya, karena ini pertanyaan dari Bu Endang selaku calon guru penggerak yang ada kaitannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral, ya terus terang dengan adanya tugas dari Bu Endang, saya berusaha untuk bisa mendalami apa itu yang dikatakan dilema etika ataupun rujukan moral dengan cara membaca-baca resensi Bu. Jadi dengan cara membaca resensi. Ya. Terus lalu bagaimana itu cara menjalankan Ibu pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama di mana kasus-kasus ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankannya? Oh, kalau yang itu masalah apa itu tadi rujukan moral yang sama-sama benar, dilihat dulu kepentingannya itu apa. Jadi kalau memang kepentingannya itu semuanya benar, itu cara saya ya saya musyawarahkan dulu, dimusyawarahkan dengan teman-teman sejawat. Bagaimana nanti sekiranya yang dipentingkan yang mana, kalau diputuskan bersama-sama ataupun dimusyawarahkan, saya kira itu jalan yang terbaik untuk bisa melakukan keputusan itu. Yaitu dimusyawarahkan terlebih dahulu Bu ya? Dengan teman-teman. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan? Yaitu tadi yang pertama mungkin mengidentifikasi masalah adanya dilema rujukan moral tadi. Setelah itu baru kepentingan menyangkut siapa saja yang terlibat di dalam rujukan moral itu untuk diajak bersama-sama untuk bisa menentukan langkah yang paling tepat untuk kita jalankan atau kita ambil keputusan yang akhirnya kita lalui dan kita jalankan bersama-sama. Gitu. Selama ini ini yang Ibu anggap hal yang efektif Bu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang selama ini Ibu pernah alami. Oh, yang efektif tentunya itu tadi kita ajak
untuk berbicara sama teman sejawat, dan apabila di dalam musyawarah itu menelurkan suatu keputusan, jadi kita bersama-sama untuk bisa melakukannya, gitu Ibu. Berarti saling terbuka. Iya, ya, Bu. iya. Lalu Ibu, tadi kan yang dianggap efektif. Sekarang Iya. apakah ada tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Tantangan itu pasti ada, Mbak. Misalnya diantaranya teman-teman mungkin dengan ada yang kurang sependapat itu. Jadi kalau kurang sependapat ya mestinya kita ajak untuk diberi pengarahan agar yang tidak sependapat itu bisa menerima apa yang dimusyawarahkan gitu. Jadi mengajak supaya tidak terjadi benturan-benturan yang sekiranya membuat yang terlibat tadi kurang enak gitu. Jadi dibuat bersama-sama untuk bisa menelurkan keputusan dan akhirnya dilaksanakan gitu Ibu. Karena kan masing-masing Berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang setuju, ada yang kurang pas. Nah, untuk yang kurang pas itu diberi arahan atau diberi wawasan untuk bisa menerima apa yang sekiranya bisa dimusyawarahkan dan bisa menentukan fakta gitu. Baik, Ibu. Apakah ada Ibu jadwal atau tatkala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus tersebut, Bu? Ataupun Ibu Wahyu menyelesaikan langsung di tempat atau ada jadwal? Kalau terus terang ini hal baru ya Bu. Jadi untuk sementara ini di sekolah kami belum mengadakan jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah. Hanya saja kalau memang ada masalah sekiranya bisa diselesaikan secara langsung ya kita ambil, kita musyawarahkan secara langsung. Jadi belum ada gitu. Jadi kalau ada masalah langsung diselesaikan Bu ya? Ya. Berarti Ibu nggak menunda-nunda Bu ya? Nanti kalau itu menunda kan mungkin malah kadang terlupakan. Ya. Karena banyaknya tugas yang perlu diselesaikan. Jadi rasanya kalau ditunda itu kan kurang pas. Jadi kalau ada permasalahan yang sekiranya menyangkut berbagai pihak ya segera untuk bisa diselesaikan ya tadi dengan musyawarah atau yang lainnya. Hanya saja belum ada jadwal tertentu di sekolah kami. Lalu apa Ibu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya faktornya banyak. Di antaranya yang pemangku kepentingan. Jadi ya ada teman, ada pula mungkin kalau ada kaitannya dengan anak masalah yang sekiranya organ itu ada komit sekolah, juga pemangku kepentingan yang lain. Jadi untuk bisa berembuk, untuk bisa segera menyelesaikan masalah. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Ibu yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan ini? Ya, untuk pengalaman pengambilan keputusan tentunya dengan adanya berbagai pendapat dari rekan-rekan, ya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dengan adanya permusyawaraan atau kita adakan musyawarah untuk bisa sejalan dan bisa melakukan apa yang dikehendaki dari permasalahan itu. Berarti diselesaikan secara bersama-sama terlebih dahulu Bu ya? Iya. Musyawarah Supaya bisa kalau memang sudah dimusyawarahkan itu
entah itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau dengan adanya musyawarah kita kan enak, kita kerjakan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya, atas pengalamannya. Ibu sudah berbagi dengan saya. Jadi saya tambah ilmu Bu, tambah ilmu, tambah pengetahuan. Ya, Maaf ini Bu ya mengganggu waktunya. sama-sama Bu Endang. Kami yang dituakan ya mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun yang tidak berkenan, yang mohon dimaafkan pula gitu Bu Endang. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Sehat selalu, selalu Ibu Ayu. alhamdulillah sehat-sehat.